Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Tugas Enteng. Kali ini Tugas Enteng dengan invoice atau struk penjualan ya. Nah, kali ini kita dapat orderan nih dari KKB Karawang untuk membuat sebuah aplikasi kasir ya, yang di sana ada fitur untuk membayar pakai kredit. Nah, biasanya kan koperasi-koperasi punya toko ya. Nah, itu pelanggannya bisa untuk membayar, dibedakan antara yang tunai dan kredit. Nah, bagaimana aplikasinya kita coba lihat. Nah, di sini saya sudah punya aplikasi Excel-nya, kemudian size-nya cukup kecil ini ya. Kita buka saja. Nah, ini bisa dibuka kalau saya pakai versi 2010 ya. Ini berarti bisa di versi selanjutnya. Jadi silahkan bisa digunakan di versi yang mana saja. Oke, ini tampilan awalnya seperti ini. Kasir warung KKB. Nah, di sini kita lihat ada setting awalnya, ada shift, kemudian nama kasirnya, poin belanja. Ya, poin belanja misalnya dia dapat 1 poin itu kalau belanja berapa rupiah. Di sini saya setting Rp10.000. Kemudian nama printer. Nah, nama printer ini pastikan sesuai dengan printer yang terinstall ya di komputer kita. Nah, di sini saya mau mencetak pakai printer struk. Nah, printer struk di komputer saya yang sudah terinstall adalah ini, POS 58 printer. Nah, ini ya. Ini harus ditulis sesuai tulisan yang ada di sini. Ya, spasinya besar kecilnya harus sesuai yang ada di sini. Nah, ini untuk setting nama printernya. Kemudian di sini ada tombol data anggota, data barang, rekap transaksi, dan buat struk. Nah, cukup simpel. Nah, sekarang kita ke data anggota dulu. Kita klik ya. Nah, di sini data anggota ada NIP, nama, nomor HP, level, limit kredit, terpakai, sisa, poin, sama jumlah belanja. Nah, di sini NIP ya untuk pengenalnya ya. Jadi yang membedakan kan NIP-nya. Nama boleh sama, tapi NIP kan pasti beda. Nah, di sini kita mau nambah data dulu ya. Kita klik tambah data. Nah, di sini ada form, kita isi. Ini misalnya aja 002 NIP-nya, namanya ya pelanggan 2, nomor teleponnya 123, level 1 lah misalnya ya. Limit kredit 500.000 misalnya. Tambah anggota ya, kalau sudah tambah anggota. Kalau mau mengedit ya, ini bisa diedit. Ini misalnya pelanggan 1, saya mau edit dia level 2, ternyata level 2. Ini diklik aja yang mau diedit ya. Ini misalnya level ini saya mau edit. Nah, tinggal masukkan aja. Nah, data berhasil diedit. Nah, di sini sudah ada limit kreditnya 1.500.000. Nah, kalau ini mau diedit juga bisa ya, tinggal masukkan nominalnya aja. Tapi kalau untuk mengedit yang sebelah sini, nah, ini tidak bisa. Nah, ini tidak, ini akan terkoneksi dengan rumus, makanya tidak bisa diedit secara manual. Nah, kalau misalnya mau nambah lagi ya, ini harus angka. Misalnya input datanya salah, mau dihapus, berarti ini diklik aja namanya boleh, terus diklik hapus. Nah, apakah anda ingin menghapus? Yes. Caranya seperti itu ya, tambah, edit, hapus. Nah, sekarang ada salin data. Nah, salin data ini adalah untuk menyalin data anggota ini. Misalnya di akhir bulan ya, akhir bulan rekapan, datanya mau disalin nih, mana yang limit kreditnya mau dipotongkan dari gaji dan seterusnya, ini bisa pakai salin data. Kemudian ada tombol reset limit kredit, ini untuk menolkan yang terpakai ya, jadi kembali ke settingan awal 0. Nah, caranya kita coba ya, nanti akan tercopy di folder tempat aplikasinya berada ya. Nah, kita akan coba salin data ini, kita klik, ada konfirmasi, kita yes. Ini sudah ada notif dan ada data anggota. Nah, ini adalah salinannya tadi. Nah, ini isinya sama tadi. Nah, ini sama. Kalau reset berarti nanti semuanya akan terpakai ya, terpakai akan 0, kembali ke 0. Nah, kalau ini kan belum ada transaksi ya, jadi nanti kita akan coba reset setelah kita buat satu transaksi ya. Kita coba di tab selanjutnya aja. Kita klik home. Nah, di sini ada data barang. Nah, data barang di sini ada
4 tombol untuk nambah ya, pakai ini. Masukkan aja kode barang atau barcode, kita masukkan. Nah, ini dinamai 11. Bagaimana kalau misalnya barangnya banyak, sudah ada datanya lah, bisa saya bantu untuk memasukkan biar nggak satu-satu. Nah, kali ini kan modelnya 11. Harga beli berapa ya? Harga belinya 2000 misalnya. Nah, di sini pakai persen keuntungan. Mau untung berapa persen dari 2000? Misalnya mau 10%. Berarti harga jualnya jadi 2200. Ini tidak usah dicat lagi karena otomatis. Mau untung 50% ya bisa. Jadi harga jualnya 3000. Satuannya apa? Misalnya mesin. Nah, misalnya kayak gini, stok masuk. Barang masuk ke gudang itu berapa? 100 misalnya. Kalau sudah tambah barang, nah, maka barang baru akan terupdate di sini. Nah, di sini untuk kolom-kolomnya ada stok ya. Stok itu yang kita miliki sekarang. Terjual berarti selama ini terjual berapa kali. Kalau akan keluar, ini data yang nanti akan digunakan untuk membuat struk ya. Nah, ini adalah data barangnya seperti ini. Misalnya mau diedit, misalnya mereknya mau diedit, klik aja yang mau diedit, klik edit, terus apa, masukkan ya. Mau menghapus bisa, kita klik aja satu barang, terus kita klik hapus, konfirmasi ya, hapus barangnya. Misalnya ada stok masuk ya, restock di gudang, kita klik aja barangnya, misalnya barang 1 datang stok baru ke gudang, kita masukkan aja stok barunya ada berapa, misalnya ada 100 masuk. Ini semula stoknya 924, ketika stok barunya kita tambahkan maka jadi 1024. Nah, itu tidak usah ngitung lagi, tinggal stok yang masuk itu berapa. Kemudian ada rekap transaksi. Nah, rekap transaksi di sini adalah urutan atau apa ya, transaksi yang kita buat. Nah, di sini ini bisa diurutkan ya, ada periodenya dari tanggal berapa sampai berapa. Kemudian kalau mau lihat yang tunai itu berapa orang, kredit itu berapa orang, bisa, sehingga nanti bisa kita cetak ya, ini jadi data kita. Juga ini dari sini bisa cetak ulang ya, misalnya membuat struk ternyata yang kemarin lupa dicetak. Nah, ini bisa untuk nyetak lagi. Ini tombol hapus data ya, hapus semua ya. Itu untuk penjelasan secara singkat dulu, kemudian kita ke pengoperasiannya. Nah, sekarang kita akan membuat struk. Kita klik aja buat struk. Kemudian ini tampilannya seperti ini, seperti tampilan di toko-toko swalayan ya. Caranya pertama kita masukkan kode barang. Ini bisa diketik manual pakai keyboard atau pakai barcode scanner ya, bisa disambungkan. Misalnya ini kode barang 001, kemudian kalau sudah di enter, di sini akan ada pilihan barang, kita pakai tombol panah atas bawah ya, kita pilih barangnya terus kita enter. Kalau sudah di enter, terus jumlah barang berapa, misalnya 5 ya, kalau sudah enter. Nah, kalau sudah akan masuk ke dalam sini. Misalnya mau cari barang berdasarkan nama, misalnya kita ketik aja bar. Nah, misalnya di sini mau pilih barang 3 ya. Oke, nah gini masuk ke jumlahnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita belum bisa membayar kalau belum memasukkan customer. Caranya kita ketik kodenya atau namanya ya. Misalnya kode 0 itu untuk yang bukan customer. Ini selalu siapkan kode 0 ya untuk orang-orang umum. Nah, kalau sudah kita bayar cash ya, masukkan angkanya 80.000 misalnya. Kalau sudah di enter, dia tombol tunainya akan aktif, kemudian klik enter sekali lagi, terus kalau ada pembayaran berhasil berarti kita sudah membayar. Kemudian akan ada tulisan atau notif struk selesai dibuat. Nah, ini akan kita cetak dulu ya. Di sini saya sudah mempersiapkan printer. Ini printernya kita hidupkan dulu. Nah, ini printernya. Ini sudah saya sambung. Ini ya, pakai kabel USB, printernya seperti ini. Nah, terus tinggal kita klik print. Ya, nanti akan keluar. Nah, tinggal kita sobek dulu. Ya. Nah, ini warung KKP.
Nah ya, sudah keluar struknya. Oke, itu cara untuk nyetak. Kemudian kalau kita mau kredit sekarang ya, pakai kredit, masukkan barang. Nah, sudah, misalnya kita mau bayar kredit, jangan lupa kalau kode 0 dia nggak bisa mengaktifkan kredit ya, ini tidak cukup karena bukan customer, maka tidak bisa, maka kita harus ganti. Cara gantinya bagaimana? Klik hapus saja, ini bisa, terus diketik aja kodenya pelanggan 1 misalnya. Kalau sudah klik kredit, di sini akan ada saldo kredit yang dimiliki, untuk membayar berapa, sisa saldonya berapa. Nah, kalau sudah ini bayar pakai kredit. Nah, terus akan ada struk telah selesai dibuat. Nah, sekarang kita misalnya mau simpan PDF, bisa ini. Tidak mau di print, simpan PDF bisa. Klik aja simpan PDF. Nanti akan proses dia menyimpan PDF. Nah, ini bentuknya, wah, bentuknya kecil. Nah, ini ya. Terus kita close saja. Terus kita mau cetak ulang. Nah, cetak ulang, klik aja tanggal transaksi atau nomor struk ya, boleh. Terus klik cetak ulang. Terus di sini akan ada cetak ulang nomor. Kita coba ya. Kita lihat apakah dia bisa keluar. Kita klik print. Ya, keluar. Ya, datanya sudah tercetak. Kemudian kalau mau lihat transaksi tunai, bisa klik ini, dia nanti akan disortir. Kemudian transaksi kredit hanya menampilkan kredit. Kalau lihat semua ya ini ya. Kalau mau lihat berdasarkan tanggal, tinggal diisi, terus klik tombol lihat tanggal. Nah, itu paling tidak cara yang mudah ya untuk mengoperasikan aplikasi ini. Kemudian yang tersimpan itu ya di folder tempat kita naruh aplikasinya ya. Jadi tadi data anggota, terus struk PDF-nya akan ada di sini. Oke, itu saja. Terima kasih sudah bersama Tugas Enteng. Jumpa lagi lain waktu. Tugas Enteng.